kita lagi campaign juga kan waktu itu, olahraga di rumah aja. Ingat nggak ada hashtag olahraga di rumah aja gitu awal ya? pandemi itu. Zaman-zaman awal pandemi kan kita kan. Kenapa namanya Ayo Bantu? Karena ngajak bantu. Oke, sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Kita all in one. Jadi semua tinggal ya udah di Ayo Bantu aja, nggak usah pakai pendaftaran di platform ini nih. Nanti donasinya di sini, enggak juga. Jadi di Ayo Bantu bisa daftar event, bisa fundraising lewat event tersebut, terus beli merchandise juga bisa lewat ayobantu.com, dan bisa add-on donasi. Ngapain lu susah-susah bikin platform galang dana dan donasi? Orang tuh pada susah nih, pandemi pada PHK, pandemi pada bingung ngeluarin duit emergensinya kan. Dan surprisingly Indonesia luar biasa sih. Nggak salah kalau dijuluki sebagai negara nomor 1 berempati besar, bener. Ya kan, Ada gotong royongnya gitu. Ternyata antusiasmenya luar biasa. Semua orang yang butuh bantuan dibantu, tapi tentu saja dengan data-data yang bisa diverifikasi. Ya nggak serta-merta saya terlilit utang nih, gini terus tapi utangnya buat katanya buat online. Lucu-lucu loh kadang-kadang ada yang galang dana untuk berangkat Piala Dunia, jadi supporter ya, maksudnya nonton gitu. Kesibukan yang datang silih berganti tidak menyurutkan niat seseorang untuk berdampak baik bagi sesama. Melalui sebuah gerakan yang impactful, seseorang dapat memberikan kebermanfaatan, bahkan dapat menginfluence orang lain agar dapat membantu saudara kita yang membutuhkan. Soantete bersama gue Leon Wical, dan kali ini gue udah kedatangan tamu, seorang founder Ayo Bantu, Agnes Yulia Fitriani. Selamat siang Kak Agnes. Selamat siang. Thank you banget Kak Agnes udah mau mampir nih ke podcast Soantete. Aku yang terima kasih udah diundang, thank you banget. Kak Agnes tadi kan udah aku mention nih bahwa Kak Agnes ini adalah founder dari Ayo Bantu. Yes. Nah sebenarnya Ayo Bantu ini platform apa sih Kak? Oke. Ayobantu.com itu adalah sebuah platform digital yang memfasilitasi penggalangan dana dan donasi secara online tentunya di berbagai kategori ya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial, dan budaya, dan seterusnya, dan berjalan dari tahun 2020 saat pandemi. Oh, berarti waktu pandemi itu baru mulai melaunching atau merilis si ayobantu.com ini ya? Yes. Oke. Betul. Terus yang menginspirasi Kak Agnes saat itu bikin ayobantu.com? Oke, bicara soal pandemi kan waktu itu kita bener-bener terasing ya dari dunia luar ya. Maksudnya terasing tuh kita disarankan jangan keluar rumah. Padahal ya seperti yang kamu mention tadi, saya suka olahraga nih. Olahraga kan enaknya outdoor ya. Terus bisa lari gitu, lari enak di luar gitu, sepedaan enak di luar dong. Dan juga dari komunitas-komunitas saya juga banyak yang sedih gitu ya. Kita lagi campaign juga kan waktu itu, olahraga di rumah aja. Ingat nggak ada hashtag olahraga di rumah aja gitu awal ya? Pandemi itu. Zaman-zaman awal pandemi kan kita kan disarankan olahraga ya di rumah aja, jangan di luar deh, untuk mencegah penularan saat itu kan. Dan ada satu teman saya di komunitas olahraga waktu itu, beliau ini men-challenge untuk bikin campaign olahraga di rumah aja, tapi tentunya pengennya nggak sia-sia. Karena biasanya untuk olahraga yang challenging nih, kita nggak mau sia-sia aja gitu kan ya. Selain campaign hashtag olahraga di rumah aja, beliau ini pengen menggalang dana untuk memberikan untuk para nakes nih, masker, terus APD yang waktu itu kan susah banget ya. Susah banget dicari. Ada udah langka ya. Untuk nakes di Papua dan di pulau-pulau Indonesia yang terpencil gitu. Dan saat itu lumayan keren sih karena challenge-nya itu goes indoor selama 24 jam. Goes indoor? Yes. Itu kayak gimana tuh Kak goes indoor? Goes indoor tuh pakai sepeda statis, sepeda Yeah. itu pakai aplikasi Zwift namanya, selama 24 jam nonstop.
Oke. Bayangin deh kalian, kalau sepedaan di luar aja 24 jam sudah cukup menantang kan. Ini di dalam rumah loh gitu. Dan Di dalam ruangan. situasinya gitu-gitu Dan doang ya. Iya, harus apa ya, melawan bosan harus kuat juga dong 24 jam, fisiknya harus kuat gitu. Dan dia melakukannya untuk campaign olahraga di rumah aja juga, galang dana buat nakes waktu itu. Oke. Nah, karena dia udah effort, challenge, terus kenapa enggak saya bantu dengan sebuah platform yang memudahkan dia. Ya, instead of orang donasi ke rekening pribadi dia, itu kan PR ya, kita harus ngecek ini donasi dari siapa sih, donasinya berapa. Kecampur Terus, juga ya sama... dia udah lagi goes, dia harus ngecek lagi yang donasinya masuk, terus harus mencatat kan. Namanya donasi, kita harus catat dong, sebuah transparansi kan. That's why saya bantu dengan platform. Platform ayobantu.com. Jadi dia tinggal goes aja, saya yang bikin platformnya nih. Orang tinggal donasi, kan kelihatan semua di website kan. Deskripsinya untuk apa juga dia nggak perlu jelasin. Terus untuk pelaporan juga bisa diupdate segera. Terus orang juga jadi tahu kan donasinya terkumpul berapa nih. Dan yang paling penting nggak tercampur ke rekening pribadi dia dong. Karena masuk ke yayasan. Begitu. Pendataannya biar lebih mudah juga ya. Yes. Oke, berarti awalnya itu terinspirasi dari komunitas olahraganya tadi itu ya. Terus habis itu Kak Agnes pengen bantu teman, tercetuslah platform Ayo Bantu. Ya, sebenarnya karena itu tadi kekuatan komunitas ya. Oke. Kenapa namanya Ayo Bantu? Karena ngajak bantu. Oke, sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Sesimpel itu, oke. Sesimpel, ayo bantu gitu. Oke, nah ini kan aku lihat di platform ayobantu.com itu sekilas mirip kayak kitabisa.com. Yes. Nah sebenarnya apa sih pembedanya dengan kitabisa.com dan apa sih keunggulan dari Ayo Bantu ini? Ya, kalau dibilang keunggulan enggak ya, maksudnya kita sama sih, serupa tapi tak sama. Maksudnya serupa itu visi misi kita sama, gotong royong, membantu untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Tetap ya visi misinya sama lah ya, serupa. Cuman perbedaannya mungkin ada di prosesnya, di mana ayobantu.com itu mengedepankan kolaborasi komunitas, contohnya komunitas olahraga. Dan sebenarnya nggak cuma olahraga sih, cuman kita dominannya olahraga. karena berawal dari olahraga tadi. Iya, karena dari saya sendiri juga penggiat olahraga, terus banyak juga komunitasnya, dan puji Tuhan komunitas ini tuh pengennya ngebantu terus gitu loh, pengennya ayo bantu terus gitu. Nah, terus bedanya lagi kita juga menyediakan kemudahan untuk jual beli merchandise, terus social trip, kemudian bisa tiketing juga. Jadi misal ada event apapun itu, all in one gitu di Ayo Bantu, bisa daftar eventnya, bisa sambil berdonasi, bisa sambil beli, misal olahraga beli jersinya, beli merchandise-nya, tumbler segala macem. Kita all in one. Jadi semua tinggal ya udah di Ayo Bantu aja, nggak usah pakai pendaftaran di platform ini nih. Nanti donasinya di sini, enggak juga. Jadi di Ayo Bantu bisa daftar event, bisa fundraising lewat event tersebut. Terus beli merchandise juga bisa lewat ayobantu.com, dan bisa add on donasi. Intinya UUD, ujung-ujungnya donasi. Tapi lewat jalur kayak tadi ya, yang olahraga dulu satu pintu, atau ya satu benar. pintu itu. Satu pintu di ayobantu.com. Apa yang lu butuh, gue punya gitu ya istilahnya. Ya, as long itu donasi ya. Donasi, yes. Untuk galang dana. Bener. Nah, Kak, aku penasaran gimana sih dulu caranya kakak kan berarti kan backgroundnya adalah pegiat olahraga nih. Iya. Nah, terus ngedevelop sebuah platform sosial kemanusiaan lah ya yang kita kenal, ngebantu orang lain. Itu gimana sih cara ngedevelop platformnya dengan bidang yang mungkin bisa dibilang sangat beda nih bidangnya nih? Iya, tentu saja bukan aku yang coding ya. Oke. Ada tim IT-nya, ada tim programmernya juga, and web developernya juga ada. Jadi kalau dari saya ya mendengarkan kebutuhan sih ya, mendengarkan teman-teman nih masukannya apa, inputnya apa, juga melalui riset juga. Pasti dong kita kalau bikin sesuatu
pasti riset dulu dong. Yes. Terus survei dulu, terus kemudian ketika ada user yang pakai dari sisi yayasan mitra, dari sisi donatur, kita selalu tanya. Bahkan ketika donatur itu donasi, mereka mendapatkan WhatsApp notification yang juga mengarahkan ke sebuah survei. Survei kepuasan pelanggan lah kalau istilahnya ya di marketing. Misalnya kayak reportnya gitu ya? Iya, bukan reportnya sih, lebih ke bagaimana Ayo Bantu menurut Anda. Oke. Terus kurang apa nih, kemudahannya semudah apa. Supaya bisa meningkatkan Yes, improvement ya. apakah ada Ayo Bantu. masukan gitu. Jadi kami langsung tanyakan sih ketika ada donatur atau user yang menggunakan Ayo Bantu. Oke, di tahun 2020 saat Kak Agnes mendevelop platform Ayo Bantu ini, gimana sih respon masyarakat, Kak? Apakah Kak Agnes mengalami kayak kesulitan untuk apa ya, membangkitkan awareness bahwa ini loh ada Ayo Bantu, platformnya kayak gini? Yes, cerita lucunya teman deket saya tuh justru malah bilang begini, hah, ngapain lu susah-susah bikin platform galang dana dan donasi? Orang tuh pada susah nih, pandemi pada PHK, pandemi pada bingung ngeluarin duit emergensinya Iya. kan, ngeluarin tabungannya. Mana ada yang mau donasi? Buat makan sendiri aja mereka nabung-nabung susah-susah. Buat jaga-jaga, kita nggak tahu kan pandemi ini sampai kapan gitu. Sempet diremehin ya berarti? Iya, bener-bener. Oke. Dan surprisingly, Indonesia luar biasa sih. Nggak salah kalau dijuluki sebagai negara nomor 1 berempati besar ya. Yes, benar. Iya kan, Ada gotong tuh royongnya gitu. Ternyata antusiasmenya luar biasa. Padahal masih Komunitas situasi pandemi ya? Iya benar, situasi pandemi mereka nggak, teman-teman komunitas waktu itu olahraga ya, masih teman-teman komunitas sepeda, lari itu mungkin kayak lebih ke iya ya banyak yang butuh. Aku masih bersyukur ada tabungan, setengahnya begitu dong. Orang mereka mau berbagi, mau donasi, berarti kan mereka merasa cukup dan merasa cukup juga untuk berbagi gitu. Jadi luar biasa sih masyarakat Indonesia. Kalau cara Kak Agnes untuk membangkitkan awareness mereka sendiri kayak gimana tuh? Ada nggak skill-skill khusus nih? Ya. Kayak tadi situasinya di pandemi, tapi Kak Agnes bikin platform Ayo Bantu, terus caranya menaikkan awarenessnya masyarakat itu kayak gimana, Kak? Ya, sekali lagi kekuatan komunitas. Oke. Kekuatan komunitas, WhatsApp group. Yes, oke. WhatsApp group, terus sosial media tentunya. Sosial media, kemudian serba online ya zaman itu. Karena kita kan terbatas geraknya. Jadi, sosial media dan Semua kekuatan digital ya? komunitas itu sangat luar biasa. Oke, Kak. Dari 2020 sampai 2024 tadi kan kita sempat berbincang di belakang nih, bahwa sempat timnya tuh ada banyak. Terus ada tantangan yang membuat timnya langsung menyusut. Itu tantangannya tuh apa sih, tantangan yang dihadapi sehingga timnya itu jadi mengerucut kecil, Kak? Kalau boleh tahu. Oke, bicara tentang kebaikan, itu kan sebaiknya sustainable ya, berkelanjutan gitu. Nah, di ayobantu.com ini kebetulan kita baru merintis, ya kan. Gak jarang juga nih orang-orang kalau platform kan pasti ada platform fee ya. Oke. Ya, dan itu mereka nawar gitu kayak, personal jangan tinggi-tinggi dong. Padahal kita udah kecil banget sih platform fee-nya. Jadi di sisi lain emang visi misi kita kan emang mau bantu ya. Jadi oke deh, kadang-kadang kita kasih 0% juga. Dan untuk kategori bencana memang 0% sih sebenarnya. Terus cuman kelamaan-kelamaan kita harus memikirkan sisi sustainability-nya juga kan. Terus kalau timnya semakin besar, otomatis operasionalnya juga semakin Gede. besar dong. Nah, oleh sebab itu memikirkan jangka panjang kebaikan ayobantu.com, juga sustainability program-program di ayobantu.com, maka dengan berat hati kita harus mengurangi biaya operasional. Tentu saja salah satunya mengurangi tim, gitu kan. Dan selain efektivitas dari kerjasama tim, itu juga mengurangi biaya operasional juga sih sebenarnya. Jadi lebih ke, ya ini sedih juga sih kalau dibahas ya, tapi untuk menerima kenyataan memang agak susah. Jadi ya gimana ya, untuk efektivitas dan sustainability ayobantu.com, maka itu harus dilakukan.
Oke, Kak Agnes, dari 2020 sampai sekarang udah ada berapa orang atau komunitas yang dibantu oleh Ayo Bantu nih? Kira-kira? Kira-kira kalau individu pasti ribuan, kalau komunitas ratusan. Dari seluruh Indonesia ini ya, maksudnya nggak terbatas Jakarta aja atau Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia. Puji Tuhan, Yayasan Mitra kita tuh tersebar di mana-mana. Terus ribuan individu dan ratusan komunitas sudah terbantu di ayobantu.com lewat beberapa program dan inisiasi di ayobantu.com. Oke. Kalau kategorisasi dari penerima manfaat itu sendiri dari Ayo Bantu ada spesifikasi khusus nggak sih? Harus kayak gini atau semua orang yang butuh bantuan itu pasti dibantu gitu? Yes, pastinya iya. Semua orang yang butuh bantuan dibantu, tapi tentu saja dengan data-data yang bisa diverifikasi. Oke. Ya, nggak serta-merta saya terlilit utang nih, gini terus tapi utangnya buat katanya buat online. Ya kita serahkan ke masyarakat ya, apakah mereka mau membantu. Sekali lagi kita kan platform ya sebagai jembatan. Tentunya kalau memang orang ini yang membutuhkan bantuan, entah apapun itu alasannya, tapi bisa diverifikasi dan bukan penipu, katakanlah lah ya, itu sih kami menerima. Cuman kita kembalikan lagi ke publik gitu. Apakah Anda mau membantu? Karena kan kalau dilihat-lihat di website ayobantu.com tuh ibarat kata e-commerce untuk jual beli shopping online ya. Yes. Kalau di sini kan shoppingnya pahala ya. Benar. Nah, tergantung donaturnya mau shopping pahala yang mana nih gitu. Sereknya yang mana gitu kan, kita kembalikan lagi ke publik sih. Oke. Kak, aku penasaran dengan cara kerja atau manajemen di Ayo Bantu ini. Kalau di Kita Bisa itu kan everybody can submit their needs kan, maksudnya butuh apa, terus misalnya ada yang pengen dibantu, mereka bisa submit, bisa mengajukan. Nah, Ayo Bantu ini sendiri, apakah dari Ayo Bantu yang menentukan, atau orangnya itu bisa mulai buat donasi ini, buat menginisiasi donasi di Ayo Bantu? Yes, semua individu, semua komunitas, semua yayasan, NGO, organisasi, semua bisa submit. Maaf. Namun nggak serta-merta kita langsung publish nih. Nah, dari tim Ayo Bantu sendiri, kami benar-benar dengan teliti memverifikasi. Bahkan kita benar-benar teliti nih, fotonya beneran nggak sih ini gitu. Ini surat medisnya bener nggak sih gitu. Itu ada timnya khusus ya berarti ada yang memverifikasi itu ya? Ada. FBI gitu kalah lah. Baik. Jadi mereka harus verifikasi dulu sebelum campaign itu kita publish. Bahkan deskripsi campaign kita periksa benar-benar apakah ini sesuai dengan guidelines dari aturan ayobantu.com atau enggak. Jadi ketika sudah sesuai, maka kita sudah bisa publish. Pernah nggak sih ada pengalaman kecolongan gitu? Ternyata deskripsi atau fotonya udah kekumpul nih sekian donasi, ternyata kecolongan, wah kok nggak sesuai dengan apa yang dipublish, ternyata orang ini orang berada loh, ternyata dibuat pendananya nggak dibuat apa yang dia perlukan. Pernah nggak kecolongan itu, Kak? Enggak sih, nggak pernah. Sebenarnya orang berada dan nggak berada semua berhak menggalang dana sih menurut saya ya. Tapi kembali lagi, apakah penerima manfaatnya benar ini? Apakah uang ini tidak di money laundry, katakanlah ya. Terus apakah publik itu nanti akan donasi, kita serahkan lagi ya sebenarnya. Jadi kita cuma verifikasi data, apakah benar sesuai. Terus untuk campaign-nya juga lucu-lucu loh, kadang-kadang ada yang galang dana untuk berangkat Piala Dunia. Jadi supporter ya, maksudnya nonton gitu. Terus tapi aku pikir yang emang nggak apa-apa juga sih, kan namanya juga galang dana ya. Itu boleh? Loh, boleh. Kita pikir ini bener nggak orangnya gitu. Dan kita kembalikan publik lagi. Mau nggak donasi? I see. Oke. Jadi kan kita balikin lagi ke publik sih. Itu berarti yang misalnya kayak yang galang dana buat dia jadi supporter Piala Dunia. Yes. Itu bakal dipublish juga di Instagram atau enggak? Enggak. Tapi kita nggak boosting ya. Kita nggak optimasi. Gitu. Kita optimasi yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan urgensinya.
keurgensiannya sih. Oke. Berarti aku bisa dong kalau misalnya pengen WMM terus segala Bisa. Oke. Tapi balik lagi, apakah ada yang mau donasi? Atau memang mau disebarkan ke WA grup keluarga, silakan. Oke, Kak Agnes, podcast One Titik ini kan banyak banget penontonnya dari relawan turun tangan daerah, di mana mereka punya project, punya program yang beragam, dan mereka ini kebanyakan anak-anak muda yang juga belajar yang namanya manajemen fundraising. Nah, pasti mereka penasaran nih, Ayo Bantu sendiri itu manajemen fundraisingnya kayak gimana sih? Mungkin ada sedikit tips mungkin waktu ketika berpartnership atau kolaborasi dengan stakeholder di luar Ayo Bantu? Manajemen fundraisingnya seperti apa nih maksudnya? Manajemen untuk berkolaborasi atau kerjasama dalam bentuk donasi. Selain ini selain komunitas pegiat olahraga tadi ya. Secara optimasinya ya? Yes, benar. Oke. Kebetulan di Ayo Bantu tuh banyak challenge-nya ya. Kita kekuatannya bukan ke gimana ya bahasanya ya. Jadi kita tuh kekuatannya balik lagi ke komunitas. Entah itu bikin event, terus eventnya juga ujung-ujungnya donasi juga. Maksudnya kita buka harga tiket, itu sudah termasuk donasi. Atau jualan merchandise pun, semuanya juga ada donasinya. Atau bahkan teman-teman tetap kita dorong untuk donasi lagi nih. Gitu. Jadi kita mendekati komunitas untuk berbuat baik nih. Jadi nggak hanya komunitas tapi juga brand, di mana kita juga menawarkan kolaborasi CSR. Jadi mendekati brand karena mereka juga brand-brand peduli yang mau nih menyisihkan beberapa keuntungannya untuk membantu masyarakat Indonesia yang butuh gitu-gitu. Jadi tipsnya apa ya? Kita harus kreatif sih. Jadi apapun itu kita bikin ujungnya donasi. Dan skill negosiasinya harus kuat ya Kak? Iya, skill negosiasi iya sih. Cuman balik lagi ke visi misi kita. Kalau kita emang niatnya baik dan itu pasti akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Tentunya kolaborasinya jadi baik juga. Gitu kalau aku punya prinsip tuh kalau kita mau berbuat baik pasti akan dilancarkan sama Tuhan. Setuju. Gimana pun caranya. Benar, ya, setuju. Oke. Kak, aku tuh penasaran, Kak Agnes ini kan pegiat olahraga sibuk ibu rumah tangga, sibuk di kantor dan sebagainya. Gimana sih Kak, apa yang membuat Kak Agnes bisa seinspiratif ini? Ada nggak sih hal yang bikin Kak Agnes itu terenyuh sehingga jadi sosok yang seinspiratif ini menurut aku ya Kak? Aku sih nggak merasa aku inspiratif ya. ada suatu hal atau kejadian yang bikin Kak Agnes bikin tergerak nih kayak sekarang nih? Gimana ya? Sebenarnya lebih ke mungkin memang jadi gini. Waktu saya kuliah dulu, saya kuliah psikologi FYI. Jadi ada sebuah proyek yang mengharuskan saya main ke yayasan. Waktu itu yayasan disabilitas. Dan range-nya acak juga usianya ya, dari bayi sampai dewasa tuh ada di situ. Dan waktu itu kan saya nggak mau harus menyaksikan ya, maksudnya kan kita kan juga di sana untuk wawancara dan observasi. Kemudian observasi dong, melihat para relawannya waktu itu, di mana suster-susternya, perawatnya itu tuh udah kayak bestie gitu sama teman-teman disabilitas. Dimana kita tahu teman-teman disabilitasnya spesial ya, perlakuannya harus spesial juga, kesabarannya untuk perawat ekstra spesial dong. Dan tapi saya melihat di situ ini perawatnya kok enjoy aja ya, nggak ada ngeluh gitu ya Kak? Nggak ada ngeluh, kayak bestie beneran deh. Itu perawat rasa bestie yang aku kira wow, sebenarnya kebahagiaan tuh bukan kalau kita banyak uang loh, bukan kalau kita jalan-jalan ke tempat yang indah sekali, tapi ini nih, menurutku nih, ini udah kesuksesan yang tingkat dewa menurutku waktu itu ya, waktu kuliah ya. Jadi kayak semenjak itu. Semester berapa tuh Kak kalau boleh tahu? Aduh, tahun berapa ya? Kayaknya 2 tahun sebelum lulus deh. 2 tahun sebelum lulus. Semester 7 lah. Jadi disitulah dalam hati kecil saya punya cita-cita pengen punya yayasan. Waktu itu, cuman belum diomongin. Jadi kayak masih
berpikir angan-angan aja gitu. Nah sekarang kayak dream comes true sih. Puji Tuhan. Di tahun 2020. Jadi kalau dibilang inspiratif enggak juga. Aku melakukan apa yang aku suka sebenarnya. Lebih ke situ sih. Dan dapat inspirasinya waktu zaman kuliah. Iya bener-bener. Dan kesempatannya kebetulan lewat olahraga juga. Lucu sebenarnya kan. Berarti dari hal sosial yang disukain, mulai menggapainya dengan olahraga yang disukain juga. Yes. Oke. Ya makanya aku tadi bilang menurutku bukan inspiratif sih, tapi aku hanya melakukan apa yang aku suka, yang aku passion gitu, yang ini passionku memang di sini gitu. Oke. Kak, kita udah di penghujung podcast. Hah, cepet banget. Oke. Ini udah hampir 20 menit ya, 30 menit ya. Oh, udah 2 Jadi jam nggak ya. berasa. Oke. Kak, sebelum closing statement nih, aku pengen tahu harapan atau goals ke depan nih. Ya. Jangka panjangnya dari si Ayo Bantu. Kak Agnes tuh pengen ngapain sih di Ayo Bantu ini? Ya, tentu saja pengennya ayobantu.com tuh jadi sebuah platform yang lebih memberi dampak positif, lebih banyak lagi ya. Kalau sekarang mungkin sedikit, tahun depan lebih banyak lagi, kemudian mudah-mudahan tahun-tahun ke depan atau disegerakan ayobantu.com menjadi top of mind bagi masyarakat Indonesia, bagi komunitas dimanapun, bukan cuma olahraga, untuk menggalang dana dan donasi gitu. Dan lebih berdampak baik buat Iya masyarakat dong, yang membutuhkan. pasti. Oke. Pastinya. Kak Agnes terakhir silakan closing statement di kamera sebelah sini. Oke. Mari bersama-sama kita rajut jutaan tangan kebaikan bersama ayobantu.com. Mantap. Thank you. Kak Agnes, Thank you for having me. banget. Thank you. Makasih banget udah mampir di podcast Ya. One TT nih. Aku yang makasih udah diundang. Senang banget ngobrol. Semoga lancar olahraganya. Amin. Terus kecapai nih WMM-nya nih. Iya. Lagi ngejar WMM, Iya, bener. World Marathon Major. Yes. Dan sukses buat Ayo Bantu pastinya Amin. sehingga lebih Amin. luas dampak baiknya ke Yes. masyarakat. Amin. Thank you, Kak Amin. Agnes. Thank you ya. Thank you tim. Oke pejuang, itu tadi ngobrol inspiratif bareng Agnes Julia Fitriani, founder dari Ayo Bantu. Tetap pantengin podcast One TT karena next minggu depan pasti akan ada narasumber inspiratif lainnya. Pejuang bukan, hadapi! Mantap. Aku familiar loh sama dia. Lari juga nggak sih? Nggak pernah mau Kak dia, Kak. Oh ya udah. Kesel. Katanya capek kerja katanya. Familiar loh. Oh mungkin waktu relawan turun tangan kali ya? Iya mungkin. Kalau turun tangan iya mungkin. Wajahnya emang relawan. Gitu, ketemu di acara kali. Iya makanya. Ini ke record ya, sorry.